Alright, dalam episode ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama itu redirecting, yang kedua itu tentang bagaimana cara merubah default loginnya, ya kan? Nah, sekarang sebelum saya melakukan itu, ya berhubung ya kan karena kita cuma mempunyai data ini dan saya rasa kita perlu rollback dan kemudian migrate lagi. Tetapi kalau Anda tidak suka dengan cara seperti itu, silahkan tambah satu migration untuk memasukkan satu field yang namanya username ke dalam user stable ini. Saya rasa pasti Anda bisa melakukan itu karena itu sangat mudah sekali dan saya juga sudah membahasnya di Laravel 7 untuk judul apa videonya ya, migration 101 mungkin. Tapi ya udahlah, kita rollback aja dulu. So saya akan buka new tab PHP artisan roll migrate rollback. Seperti biasa, ini adalah basic. Anda pasti sudah mengetahuinya bahwa dia akan menarik semua migration kecuali migrationnya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan buka dulu projectnya yang lama ya, bukan yang baru. Learn out ini soalnya kita akan buka di text editor lagi. Dan silahkan buka pada database. Di sini ada migration seperti biasa, ya kan, dan langsung ke user stable-nya. Nah di sini defaultnya emang email, tapi coba kita copy dan kita paste. Di sini kita masukkan username. Alright. Kita buat di sini 25. Saya rasa untuk username Anda pasti sudah paham karena tidak pernah banyak dan biasanya juga username tidak memerlukan yang namanya spasi maupun karakter-karakter yang tak berguna, ya kan? Nah, jika sudah, sekarang coba kita migrate kembali. PHP artisan migrate. Jika Anda tidak bisa, kita enter. Alright, jika sudah, kita refresh di database, harusnya sudah masuk di sini yang namanya username. Alright, here we go. Oke. Sekarang, ketika misalnya sudah seperti ini, ada yang harus kita modifikasi, ya. Ketika misalnya Anda lihat di login page, ya kan, di sini ada email, ya. Nah, coba kita pergi dulu ke yang namanya login.php yang ada pada view out login.php. Here we go. Coba kita rubah dulu yang namanya email, kita ganti menjadi username. By the way, ketika misalnya saya tekan di sini control atau command, ketika saya menggunakan Mac saya akan tekan command, di sini command D untuk kursornya biar supaya aktif semuanya sampai habis, sampai dia ke sini. Ketika misalnya saya ganti username, maka dia akan berganti semuanya. By the way, untuk type-nya juga ikut berganti hanya karena tadi di sini adalah email. Saya akan ganti menjadi text karena by default itu adalah text. Kita refresh di browser, tidak ada perubahan hanya karena di sini kita tidak menggantinya. Coba kita buat di sini username, kita refresh, maka dia sudah berganti. Kita bisa login? No, you can't. Kenapa? Karena kita perlu memodifikasi juga yang namanya login controllernya. Karena sampai sekarang ini Laravel belum tahu tuh Anda ingin memakai username. Yang dia tahu Anda hanya memakai email. Maka oleh karena itu coba dulu kita pergi ke app. Di sini ada HTTP, di sini ada controller out, di sini ada login controller. Ketika misalnya Anda lihat di login controller ini tidak begitu banyak properti ataupun method. Adapun itu adalah constructor dan satu lagi adalah protected redirect to. Oke, nanti kita akan bahas itu, tapi sekarang kita akan bahas yang pertama, itu adalah loginnya. Ketika Anda ingin menggunakan username, ya sebagai username, maka Anda bisa panggil method yang namanya username. Nah, mungkin Anda bingung itu ada di mana. Jika Anda scroll ke atas, di sini dia menggunakan thread yang bisa kita lihat, ya. Anda tekan di sini command P, ya. Ketika Anda menggunakan Windows, Anda tekan Ctrl P dan Anda ketik di sini add, maka dia akan memunculkan semua properti atau method yang ada di dalam kelas ini. Ketika misalnya kita ingin cari untuk username, maka dia akan ada di sini muncul. Ya, by default memang di sini username dibilangnya. Memang begitulah. Ketika misalnya kita ingin login, memang identiknya namanya memang username. Tapi sebenarnya yang di return dia bukan username. Nah, itu adalah nama apa namanya ya? Identifier usernya lah apa, seperti itu kira-kira. Nah, by default dia buat di sini email. Nah, jangan gila ketika misalnya kita ingin merubahnya ke username, maka kita buat di sini username. No, you can't do that. Kenapa? Karena ketika Anda nanti melakukan update, ini akan balik lagi ke email. Dan ini tidak boleh dimodifikasi. Karena apapun yang Anda lihat sekarang, ini adalah dependor filenya. Anda tahu kita tidak boleh sebenarnya merubah apapun yang di dalam vendor. Nah, maka oleh karena itu, kita bisa copy apa yang ada di sini, kita paste di login controller. Oke? Di apa tadi ya? Di out folder ini. Oke, ini bisa kita tutup karena kita tidak membutuhkannya lagi. By the way, ketika Anda ingin membaca-baca di sana, silahkan baca-baca. Ketika Anda sudah autentikasi harusnya apa, Anda bisa baca di sana. Tapi untuk sekarang, daripada Anda pening-pening, Anda langsung saya ajarkan bagaimana caranya. Di sini saya akan return username. Ya kan? Nah, by the way, ketika misalnya Anda ingin menggunakan misalnya unique ID, misalnya entah itu mahasiswa, ya kan biasa menggunakan name, maka Anda bisa lakukan di sini juga. Misalnya Anda buat nirm, misalnya bisa seperti itu. Nah,
Sekarang, karena defaultnya kita tidak mempunyai username di database kita, coba dulu kita daftarkan satu orang. Nanti kita akan modifikasi juga field yang ada di sini. Kita registerkan dulu. By the way, di sini field username doesn't have default value katanya. Ya kan, karena apa yang kita buat pada user table tadi, dia tidak nullable. Nah, bagaimana jika kita buat di sini nullable? Ya kan? Dan ketika misalnya kita ingin refresh di database, maka kita bisa buat di sini PHP artisan migrate fresh. Maka dia akan rollback dan masukkan kembali. Oke, kita refresh di browser. Nah, sekarang coba kita coba lagi ya. Kita kembali dan kita registerkan lagi satu orang. Kita register. Maka di sini sudah login dan coba kita modifikasi dulu apa yang ada dalam database. Misalnya username kita buat ABC dan kita save command S. Kita refresh, kita kembali ke logout, kita kembali ke login page. Coba kita buat sini ABC, passwordnya password. Kita login, maka sekarang sudah bisa ketika menggunakan username. Begitulah caranya. Kemudian untuk redirectnya, di sini by default dia redirectnya ke home. Nah, ketika misalnya kita lihat itu ada di mana, itu ada di, coba kita lihat login controller tadi. Nah, di sini redirect to-nya dia pergi ke root service provider dan dia membuat cons home di sini. Coba kita lihat. Di sini ada provider, di sini ada root service provider dan itu defaultnya ke /home. Makanya setelah Anda melakukan register ataupun Anda melakukan login, dia akan otomatis ke /home. Nah, ketika Anda buat di sini seperti ini, maka dia akan otomatis ke front slash saja. Kita refresh di browser, kita lakukan logout dan kita registerkan dulu satu orang di sini. Register. Maka dia akan otomatis ke main page-nya lah. Kira-kira seperti itu. Kita klik home, kita log out, kita login, ABC, kita passwordnya kita masukkan. Maka dia di sini redirectnya juga ke main page Anda. Oke. Nah, sekarang untuk memodifikasi yang ada di register controller ketika Anda ingin menggunakan username, maka silahkan buka view out. Di sini adalah register.php. By default, di sini tidak ada yang namanya username. Maka coba kita copy apa yang ada di sini, kita paste di bawahnya. Seperti itu. Di sini kita ganti menjadi username sama seperti yang kita lakukan yang tadi. Command D biar supaya semua terselect dan kita ganti menjadi username. Type kita ganti menjadi text dan ini kita ganti menjadi username. Kita refresh di browser. Maka kita pergi ke logout, kita register. Ini tidak akan bisa. Kenapa seperti itu? Nah, di sini by default username itu nullable. Ya kan, ketika misalnya kita ingin memasukkannya ke dalam database, pasti ada yang harus kita modifikasi. Yang pertama itu adalah view-nya, kedua itu adalah controllernya, dan ketiga itu adalah viewable field-nya. Coba kita lihat apa yang bisa kita perbuat yang pertama kali di user.php. By default, dia kasih kita name, email, dan password. Tidak ada di sini yang namanya username. Oleh karena itu, coba kita tambah di sini username. Oke, itu step pertama. Step kedua, kita harus pergi ke HTTP. Di sini ada controller, di sini ada out, register controller pastinya. Oke, kita scroll ke bawah. Dan by default ini untuk validasinya. Biasanya ketika Anda menggunakan username itu pasti menggunakan yang namanya tidak pakai spasi. Maka kita buat di sini alpha 6 dan dia require. Dan ketika Anda ingin membuat max-nya juga bisa, min-nya juga bisa. Min 3 dan kita buat sini max-nya itu adalah 3. Dan di sini coba kita buat string biar dia akan menghitung karakternya, bukan yang lain-lain. Oke. Sekarang ini kita kasih koma supaya tidak error. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini ada lagi dipintanya, ya. Name equals to name. Berarti kita copy dan kita paste. Kita buat sini username. Kita refresh di browser. Oke. Sekarang coba kita tes. Kita register. Jika ada di sini the username might not be greater than 3 karakter. Coba kita lihat apa yang kita lakukan tadi. Ya kita buat di sini 23 ya. Sorry, kita buat sini 25 dulu. Ya kan, karena by default yang kita buat pun tadi di database itu untuk username itu ada 25 karakter. Kita refresh, kita lakukan sekali lagi. Kita register, maka dia sudah bisa. Kita lihat, kita log out, coba kita login kan dia menggunakan username lagi. Kita copy apa yang ada di sini, kita paste di sini. Kita buat sini password. Kita login, maka dia sudah bisa. Cool. Itu saja sih untuk episode ini. 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah memodifikasi username loginnya dan membuat pendaftarannya menggunakan username juga, dan kita juga belajar tentang redirectingnya. Ketika misalnya Anda tidak suka dengan seperti ini, maka silahkan kembalikan untuk redirectnya di /home tadi. Karena semua itu, kenapa dibuat seperti ini? Hanya karena semua bergantung sama dia. Dulunya ini tidak seperti ini. Dia define-kan satu-satu di register controller, ada juga di sini redirect to-nya. Tapi karena banyaknya keluhan dan itu memang harus disatukan jadi satu global variable, maka dimasukkannya ke konstanta pada kelas root service provider.
Karena by default ketika misalnya kita redirect pun, di sini ada middleware yang namanya redirect if authenticated kalau saya tidak salah. Di middleware, ya di sini ada redirect if authenticated juga menggunakan hal yang sama. Root service provider dan menggunakan const home. Oke, jika sudah, saya rasa di video berikutnya kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang autentikasi. Bagaimana forgot password, bagaimana setting email, dan lain-lain. Seperti misalnya apa lagi? Ya banyak lah, misalnya entah itu menggunakan verifikasi email, nah itu perlu kita bahas. Maka oleh karena itu, I see you in the next video.